Nah, sekarang ya. Oke, sekarang kemarin kita sudah mempelajari metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan eliminasi Gauss, ya, dengan eliminasi Gauss-Jordan, dan dengan inverse matrix koefisien. Nah, sekarang ada lagi ya metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan apa yang disebut sebagai aturan Cramer. Nah, aturan Cramer itu bagaimana? Nah, jika ya AX sama dengan B, ini maksudnya ini adalah sistem persamaan linear yang kita nyatakan dalam bentuk matriks ya, perkalian matriks A matriks koefisien, X ini adalah vektor kolom X, jadi variabel atau unknown ya, dan kemudian B ini adalah vektor kolom konstanta yang di sebelah kanan sama dengan. Oke, jika ini adalah satu sistem persamaan linear dengan n buah persamaan, ya, dan dengan n unknown saja variabelnya ada n, dan ini syarat ini berlaku, ya. Determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0, maka sistem tersebut memiliki solusi unik. Solusi unik itu solusi satu-satunya, ya. Nah, solusi tadi bisa dicari dengan rumusan ini. Ya, X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Maksudnya apa? Nah, A ini matriks koefisien. Determinan A berarti determinan matriks koefisien. Nah, kalau A1 ini apa? Nah, A1 ini adalah matriks A yang kolom pertamanya kita ganti dengan kolom vektor B. Nah, oke. Kemudian, ya, X2 kita cari dengan determinan matriks A2 dibagi determinan matriks A. A2 ini apa? Sekali lagi, A2 adalah matriks koefisien yang kolom keduanya kita ganti dengan vektor kolom B. Demikian seterusnya sampai Xn. Ya, mari kita lihat contohnya, ya. Contoh penggunaan aturan Cramer untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya. Jadi kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan memanfaatkan kuantitas matriks yang disebut sebagai determinan. Ya, determinan. Oke. Oke, jadi kalau matriks sistem persamaan linear seperti ini, maka matriks koefisiennya A ini adalah ini. Ya, kemudian matriks bentukannya A1 ini adalah matriks koefisien A yang kolom pertamanya kita ganti dengan vektor kolom B. 638. Nah, A2 itu kolom kedua yang kita ganti. A3 itu kolom ketiga yang kita ganti. Lalu kita akan mencari determinan dari masing-masing matriks tadi. Nah, ini misalkan matriks A. Nah, kita misalkan mencari determinan dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita pilih apa? Ya sudah, kita pilih saja. Ya, baris yang pertama. Kenapa ya? Karena ada angka 0 di sini. Ya. Oke, jadi baris yang pertama, entry A11 dikalikan kofaktor C11 ini. Entry A12 dikalikan C12 yang ini. Ya. Kemudian ini entry A13 dikalikan kofaktor C13 di sini. Ya. Ketika ini berarti 1 dikalikan determinannya adalah 4 kali 3, 12, 6 kali min 2, min 12, 12 min 12, gitu ya, min 24, ya. Kemudian ini 0, ya. Kemudian ini plus 20 ya, ini min 3 kali min 2 ya, min 3 kali min 2, 6 ya, 6, kemudian ditambah 4 kali min 1, min 4 ya, 6 min 4, jadi 6 tambah 4, 10, dikalikan 2, jadi 20. Nah, determinan matriks A adalah 44. Oke, kemudian kita mencari determinan dari matriks A1. Nah, ini saya berikan contoh
untuk mencari determinan dengan aturan Sarus, ya. Jadi kalau aturan Sarus ya berarti matrik ini saya perluas dengan 2 kolom matrik A1 ini, ya. Lalu kita lakukan perkalian serong ke kanan, ya. Ini 6 kali 4 kali 3 ditambah 0 kali 6 kali 8 tambah 2 kali 30 kali min 2, ya. Serong ke kanan itu positif dan serong yang ke kiri ini negatif. Nah, didapatkan ini serong yang ke kanan, ya. Ini serong yang ke kiri, yang ke sana, ya. 2 kali 4, 8 kali 8, 64 ini, dan seterusnya. Didapatkan determinan A1 itu min 40. Oke, masih ada lagi determinan A3. A2 dulu. Nah, ini determinan A2 ini saya juga mau menerapkan ekspansi kofaktor. Ya, tapi saya tidak memanfaatkan sifat dari ini, ya, operasi baris elementer yang tidak mengubah nilai determinan. Sehingga ini determinan yang kita cari. Oke, saya akan menggunakan operasi baris elementer. Saya akan menambahkan matriks kedua dengan kelipatan 3 dari matriks yang pertama. Oke, jadi matriks keduanya berubah, ya. Min 3 ditambah 30, 30 ditambah 18, 48, kemudian 6 ditambah 6, 12. Nah, sehingga matriks yang kedua berubah. Dan kemudian yang ketiga, ini saya tambahkan matriks yang ketiga ini dengan kelipatan 1 dari baris yang pertama, ya. Jadi saya tambahkan baris yang ketiga matriks ini dengan kelipatan 1 baris yang pertamanya. Oke, kan tidak berubah determinannya, sehingga itu bisa kita lakukan, ya. Jadi min 1 tambah 1, 0, 8 tambah 6, 14, 3 tambah 2, 5. Nah, ini baris yang kedua sudah dapat seperti ini. Oke, sudah jadi. Sekarang apa? Ya sudah, saya mau melakukan ekspansi kofaktor searah dengan kolom ini, kolom yang pertama. Nah, karena ada entry-nya 1, ya sudah. Yang lainnya 0, maka saya tinggal mengalihkan entry 1 tadi dengan determinan dari submatriknya, ya. Ini submatriknya ini. Determinannya ini, ya, 45 dikalikan 5, dikurangi 12 dikalikan 14. Ini 0, nanti maksudnya ya ini entry 0, entry 0. Ya, berapa pun dikalikan 0, 0. Ya, tidak perlu dihitung. Tapi saya cantumkan di sini, ya. Oke, sama dengan ini kali ini 250, ini kali ini min 168, dan ini perkaliannya dengan 1, jadi nggak usah dikalikan apa-apa. Hasilnya adalah 72. Oke, jadi determinan A2 adalah 72. Nah, sekarang contoh yang ketiga, ya, ini mencari determinan juga. Tapi di sini saya memberikan contoh penggunaan operasi baris elementer dan pemanfaatan sifat matrik segitiga. Ya, jadi tadi sesudah langkah yang di atas tadi sudah 0 kan? Kalau mau buat matriks segitiga bagaimana? Ini sudah 0. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, ini saya tambahkan dengan kelipatan setengah, ya, dari baris kedua. Jadi min 2 akan saya tambah 2, kemudian 14 akan saya tambah dengan 24. Oke, ketika sehingga didapatkan 0, 0, 38. Nah, ini sudah matriks segitiga. Kalau seperti ini, determinannya apa? Ya sudah, saya kalikan diagonal utamanya. 1 kali 4 kali 38. Nah, didapatkan angka 152. Ini determinan A3. Nah, perhatikan, ya. Perhatikan yang di bawah ini. Perhatikan, ya. Jadi kalau waktu kita melakukan eliminasi Gauss, kan kita membuat baris pivot, ya. Jadi untuk mengubah baris yang lainnya, kita bikin dulu baris pivot. Perhatikan, jadi kalau di eliminasi Gauss, 4 ini saya usahakan saya kalikan dengan konstanta supaya jadi 1. Ya, supaya jadi 1. Nah, perhatikan,
Kalau itu kita lakukan untuk mencari determinan, maka karena 4 ini tadi saya kalikan 1/4 untuk mendapatkan 1, maka determinannya juga akan menjadi 1/4-nya. Berarti berubah, ya, berubah nilainya, padahal tidak boleh berubah. Karena kita memang mencari determinan A3 ini. Jadi bagaimana caranya? Ya supaya tidak berubah. Kalau tadi ini dikalikan 1/4, ya udah berarti dikalikan lagi 4. Ya, supaya apa? Supaya nilai determinannya tidak berubah. Oke, kalau sudah seperti ini ya, maka untuk menghilangkan min 2 kan berarti baris ketiga ini saya tambahkan kelipatan 2 dari baris yang pertama ya, sehingga didapatkan min 2 ditambah 2 0, kemudian 14 ditambah 24 jadi 38. Tapi ingat, 4 kalinya ini harus diingat, nggak boleh dibuang. Karena kalau dibuang nanti determinannya keliru. Ya, karena kita sempat mengalihkan satu baris dengan konstanta. Jadi ketika 4 dijadikan 1, ini saya kalikan dengan 1/4. Nah, nanti determinannya menjadi 1/4-nya, padahal bukan itu yang kita cari. Akhirnya kita kalikan dengan 4. Ya, oke, kembali ke matriks segitiga ini, maka mencari determinan tinggal mengalihkan saja diagonal utama. 1 kali 1 kali 38. Ya, tapi ingat ada angka 4 di sini, ya, 4 kali. Nah, sehingga harus kita kalikan, jadi 4 kali 38 sama dengan 152. Nah, ini baru sama dengan ini ya. Sekali lagi, cermati ini ya, cermati yang ini. Oke, maka kalau kita sudah ketemu determinan A1, determinan A2, determinan A3, mencari X1, X2, X3-nya gampang saja. Ya. X1 sama dengan determinan A1 dibagi determinan A. Di sini contoh soal ini, hasilnya min 10/11. Kemudian X2 kita cari dengan determinan A2 dibagi determinan A. Didapatkan 7/44 jadi 18/11. Kemudian X3 kita cari dengan determinan A3 dibagi dengan determinan A. Ya, sehingga didapatkan 152/44. Nah, hasilnya adalah 38/11. Jadi, kita sudah menemukan solusi untuk sistem persamaan aljabar linear pada contoh ini tadi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?